Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, akan merilis hasil pengungkapan kepada seorang public figure dengan inisial JS. Perlu kami sampaikan secara singkat kronologis bahwa sekitar pada hari Kamis tanggal 15 April, Unit 1 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan narkotika jenis ganja. Kemudian dilakukan pendalaman, penyelidikan, dan akhirnya tim yaitu Unit 1 berhasil mengamankan saudara JS di rumahnya di wilayah Jakarta Selatan di Jagakarsa. Kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu plastik klip kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 0,52 gram. Kemudian satu plastik berisikan tembakau dengan berat 44 gram yang didapat dalam tas ransel. Kemudian ada 2 botol yang berisikan cairan liquid vape yang diduga cairan ganja sintetis. 6 pack kertas papir di dalam kotak hitam merek Zippo. Kemudian ada 2 cangklong atau alat untuk menghisap tembakau, 1 unit mobil Honda CR-V, serta yang menarik di sini kami mengamankan 4 buah buku terkait dengan narkotika jenis ganja. Rekan-rekan sekalian, dari barang bukti yang kami dapatkan, kemudian kami lakukan pengecekan di laboratorium bahwa didapat hasil bahwa untuk satu plastik yang berisikan tembakau dengan berat 44 gram itu negatif, artinya tidak mengandung narkotika. Kemudian jenis cairan liquid vape juga negatif, tidak mengandung kaitannya dengan narkotika. Untuk 0,52 gram sudah kami cek dan hasilnya positif, ya. Positif adalah ganja. Dan kami mendapatkan juga kenapa barang bukti ganja ini sangat sedikit. Kita mendapatkannya di dalam mobil yang sudah tersebar, ya, jadi dikit kita mendapatkannya, tapi sudah kita pastikan bahwa barang tersebut positif ganja, dan hasil cek urin yang bersangkutan juga positif. Garisnya juga tegas, yang bersangkutan dalam urinnya mengandung ganja tersebut. Kemudian dari pengungkapan ini kita mengenakan pasal 11 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian dari hasil pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan mulai menggunakan ganja ataupun sejenisnya pada saat setelah selesai SMA, ya, dan yang bersangkutan juga pernah dilakukan rehab pada Desember 2020. Mungkin itu sekilas rekan-rekan yang bisa kami sampaikan dalam rilis pengungkapan pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Pak, itu rehabnya gimana Pak? Seperti apa Pak? Maksudnya sebelumnya pernah tertangkap juga atau gimana? Mereka rehab biasa, mengajukan sendiri. Oh, enggak. Mengajukan sendiri, bukan dalam konteks tertangkap. Pak, itu yang menarik itu kan buku ganja. Nah, motifnya si pelaku ini membeli buku itu apa aja Pak? Apakah ada keinginan ingin memiliki ladang ganja atau seperti apa? Ya, jadi memang ini sedang kita dalami. Karena kita memang lebih fokus kepada unsur daripada pasal penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Makanya tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan ada hal yang menarik di sini, bahwa kita menemukan 4 buah buku yang berkaitan dengan masalah ganja, tanaman ganja itu sendiri. Nanti akan kita dalami rekan-rekan, mungkin juga ada berkaitan dengan hal-hal lain, tapi yang pasti sementara kita masih fokus kepada unsur pidana yang menjerat bersangkutan. Sisa pakai yang tersebar di mobil. Ada lagi rekan-rekan yang disampaikan? Pak, berarti Pak Cide gimana Pak? Ya? Untuk rekannya ini gimana? Rekannya Dek, perannya sebagai apa ya? Apa dia yang memberikan ganja itu ke pihak Smith atau seperti apa? Oh, itu sebatas saksi. Kita masih periksa yang bersangkutan, statusnya masih sebatas saksi. Tadi? Tersangka akan mengajukan rehab lagi gitu Bang, dalam kasus 21. Yang pasti kasusnya akan kita terus lanjutkan. Kita akan konsultasikan kepada tim assessment, ya, karena memang ada beberapa aturan yang harus kita lakukan sebelum yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi. Pak, itu kan dari 2020 dan udah sempat rehab juga kan. Itu dia makainya rutin atau gimana Pak? Ya, itu yang pasti kita melihat dari hasil cek urin terakhir yang bersangkutan, bahwa garisnya cukup jelas. Yang bersangkutan positif menggunakan narkotika jenis ganja, yang mungkin menurut prediksi kami terakhir menggunakan itu seminggu yang lalu, menurut prediksi kami. Dari kejelasan garis yang di indikator cek urin tersebut. Pak, motifnya sendiri seperti apa sih Pak setelah selesai penyidikan itu sendiri? Motif menggunakan ganja Buat kerja atau buat apa Pak? Ya, supaya bisa lebih banyak kepada stres. Oh, jadi menurut pengakuannya bahwa ganja ini adalah untuk memudahkan dia untuk tidur. Karena yang bersangkutan mungkin ada tingkat stres tertentu, sehingga dia menggunakan ganja ini sebagai memudahkan dia untuk tidur. Ya. Ada lagi rekan-rekan? Cukup ya? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.